Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis FE total dengan metode AAS. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Foni Hana Retnaningpeni, Adilia Francisca, Firman Maulana, Cynthia Cahyaningrum, Retno Diah Sofi Zaliana, dan saya sendiri Tazkia Oktahoirunisa, kemudian Ari Septiana. Outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, tujuan, kedua, alat dan bahan, ketiga, prosedur, keempat, data pengamatan, yang kelima, analisis data, yang keenam, pembahasan, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mempelajari penggunaan SSA dalam analisis. Yang kedua, menyiapkan contoh sesuai dengan syarat pengujian. Yang ketiga, membuat larutan secara volumetri. Yang keempat, menentukan kadar besi atau Fe total dengan metode kurva kalibrasi dalam contoh air dan air limbah menggunakan spektrofotometer serapan atom. Dan yang kelima yaitu melaporkan dan mengkomunikasikan hasil uji. Yang berikutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu yang pertama spektrofotometer serapan atom atau SSA, yang kedua gelas piala 250 ml, yang ketiga pipet ukur 1 ml, 5 ml, dan 10 ml, yang keempat yaitu labu ukur 25 ml dan 100 ml, dan yang terakhir yaitu kertas saring. Berikutnya yaitu bahan. Bahan yang digunakan yaitu asam nitrat HNO3, yang kedua yaitu larutan standar logam besi Fe 1000 ppm. Dan yang ketiga yaitu gas etilen C2H2. Persiapan contoh uji. 100 ml contoh uji yang sudah dihomogenkan dimasukkan ke dalam gelas piala dan ditambahkan 5 ml asam nitrat. Lalu dipanaskan menggunakan pemanas listrik sampai larutan contoh uji hampir kering. Kemudian ditambahkan dengan 25 ml air suling dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diterah. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pengujian. Pembuatan larutan kerja logam besi Fe. Dibuat larutan baku logam besi Fe 10 mg per liter sebanyak 100 ml. Kemudian dipipet sebanyak 0, 1,25, 2,5, 5, 7,5, 10, dan 15 ml larutan baku besi Fe sebanyak 10 mg per liter ke masing-masing labu ukur 25 ml dan ditempatkan sampai tanda batas. Prosedur dan pembuatan kurva kalibrasi. Alat SSA dioptimalkan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Masing-masing larutan kerja yang telah dibuat pada panjang gelombang 248,3 nanometer dibuat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi, dan dilanjutkan dengan pengukuran contoh uji yang sudah dipersiapkan. Kontrol mutu dengan spike matrix. 100 ml contoh uji yang sudah dihomogenkan dimasukkan ke dalam gelas piala dan ditambahkan dengan 5 ml asam nitrat dan dipanaskan sampai contoh uji hampir kering. Kemudian, ditambahkan dengan 25 ml air suling dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan diterah. Kemudian, ditambahkan dengan 0,2 ml larutan baku logam besi Fe 1000 mg per liter dan ditempatkan dengan air suling. Kemudian, dilakukan pengukuran dengan SSA dan pengujian Duplo. Selanjutnya adalah data pengamatan. Pada tabel yang pertama ini berisi tentang data pengukuran standar. Yang memiliki C standar, nilainya ada pada tabel. Absorbansi 1, 2, dan 3 bisa dilihat juga pada tabel, serta rata-ratanya. Untuk yang kedua, data pengamatan sampel.
Nah, data pengamatan sampel itu ada dua, yaitu sampel 1 dan sampel 2. Nilai absorbansinya dapat dilihat pada tabel, serta rata-ratanya juga. Untuk yang spike itu ada dua juga. Yang pertama, spike yang pertama, nilainya dapat dilihat pada tabel. Untuk spike yang kedua juga dapat dilihat pada tabel, serta rata-ratanya. Dalam analisis FE total dengan menggunakan AAS, didapatkan analisis data yang pertama yaitu linearitas, yang didapatkan kurva kalibrasi FE dengan persamaan Y sama dengan 0,0047X plus 0,0004. Didapatkan nilai slope 0,0047, intercept 0,0004, dan koefisien determinasi yang didapatkan yaitu 0,9737. Berdasarkan persamaan linear tersebut, koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,9737, artinya data linearitas tidak valid karena tidak memenuhi kriteria, di mana standar persyaratan yang memenuhi kriteria untuk koefisien korelasi determinan yaitu lebih dari 0,9995. Analisis data yang kedua yaitu tentang LOD dan LOQ, di mana limit of detection atau LOD dan limit of quantification yang didapatkan yaitu sekitar LOD 0,6725 dan LOQ 2,2416. Berdasarkan hasil LOD dan LOQ yang diperoleh sebesar 0,6725 dan 2,2416, artinya bahwa hasil yang diperoleh tidak baik karena nilai LOD dan LOQ lebih besar dari konsentrasi sampel. Selanjutnya presisi. Berikut merupakan tabel penentuan presisi. Berdasarkan hasil presisi, diperoleh nilai persen RPD sebesar minus 112,60%, yang artinya hasil diperoleh baik karena syarat keberterimaan persen RPD kurang dari sama dengan 2%. Lalu untuk akurasi, dari tabel penentuan akurasi didapatkan bahwasannya berdasarkan hasil akurasi diperoleh nilai persen recovery sebesar minus 238%, yang artinya hasil tidak baik karena persen recovery rentangnya 85 sampai 115%. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum pada penentuan besi Fe secara spektrofotometris serapan atom, kemudian diperoleh hasil dari analisis yang telah dilakukan bahwa yang pertama, kadar besi pada sampel sebesar 5,7128 mg per liter. Verifikasi metode pada percobaan ini meliputi parameter linearitas, LOD, LOQ, presisi, akurasi, dan ketidakpastian pengukuran. Nilai dari masing-masing parameter verifikasi tersebut adalah: untuk linearitas, koefisien korelasi R yang diperoleh sebesar 0,9737, untuk LOD diperoleh sebesar 0,6725 mg per liter, untuk LOQ diperoleh sebesar 2,2416 mg per liter, untuk presisi, persen RPD sebesar min 112,60%, untuk akurasi, persen recovery sebesar min 238%, dan untuk ketidakpastian pengukuran, diperoleh nilai ketidakpastian gabungan sebesar 0,635, dan ketidakpastian diperluas sebesar 0,1270. Dan yang terakhir, parameter verifikasi untuk aspek linearitas, LOD dan LOQ, dan akurasi tidak memenuhi syarat keberterimaan. Sedangkan untuk presisi dan ketidakpastian pengukuran pada percobaan ini memenuhi kriteria yang ditetapkan atau memenuhi syarat keberterimaan.